Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita menghirup udara segar. Saat ini sebelum kita akan belajar kembali, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak kelas 8 siap untuk belajar. Biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran dari sorga, sehingga mereka boleh dapat memperoleh pengetahuan dari dalamnya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Saat ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Diharapkan para siswa dapat mengetahui pluralitas masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Pluralitas atau keragaman ini dapat pula disebut kebinekaan. Pluralitas atau keberagaman masyarakat Indonesia harus dihormati dan harus dihargai. Selain pluralitas, ada pula konsep lain yang perlu diketahui, yaitu konsep multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Multikultural dengan demikian berarti banyak atau beragam budaya. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat anggotanya terdiri atas berbagai golongan, berbagai suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Nah, kita masuk pada perbedaan agama. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama. Terdapat 6 agama yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain memiliki berbagai agama, masih terdapat kelompok masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional. Nah, kita masuk pada keragaman budaya atau perbedaan budaya. Nah, kita pernah mendengar kata budaya atau kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Nah, berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan atas kebudayaan yang bersifat abstrak dan kebudayaan yang konkret. Kebudayaan yang bersifat abstrak ada di dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Contohnya ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan cita-cita. Sedangkan kebudayaan yang bersifat konkret wujudnya berpola dari kebudayaan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Kebudayaan jenis ini dapat diraba, dilihat, diamati, disimpan, atau difoto. Contohnya perilaku, bahasa, dan materi. Nah, kita masuk pada perbedaan suku bangsa. Sensus tahun 2010 bahkan mencatat terdapat 1.128 suku bangsa di Indonesia. Nah, ini menandakan bahwa ada perbedaan 1.128 suku yang ada di Indonesia.
Suku bangsa selain memiliki beragam jenis, jumlah atau ukuran, populasi setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Berdasarkan sensus tahun 2010, suku Jawa yang tersebar pada setiap wilayah di Indonesia populasinya mencapai 95,2 juta. Nah, kita masuk pada perbedaan pekerjaan. Tidak semua penduduk mampu melakukan pekerjaan, hanya penduduk yang berusia kerjalah yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Tenaga kerja ada yang bekerja di sektor usaha formal dan ada yang bekerja di sektor usaha informal atau non-formal. Pekerja yang bekerja di sektor usaha formal dapat disebut pekerja formal. Adapun pekerja yang bekerja di sektor usaha informal disebut pekerja informal. Pekerja sektor formal mencakup tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya, tenaga kepemimpinan, ketata laksanaan tenaga tata usaha dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha jasa. Untuk bekerja pada sektor formal umumnya membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Jadi sekali lagi, bagi pekerja yang bekerja di sektor formal ini membutuhkan tingkat pendidikan yang memadai. Kita masuk pada sektor pekerja informal. Adapun pekerja sektor informal adalah orang yang bekerja di lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan oleh pekerja, seperti wirausaha atau wira swasta. Umumnya sangat mudah dimasuki, cenderung tanpa kontrak, tanpa formalitas. Ini menggunakan sumber daya lokal, baik sebagai buruh maupun sebagai milik usaha sendiri yang dikelola dan dikerjakan sendiri. Ukuran usaha kecil, teknologi seadanya, dan padat kerja. Nah, kita telah melihat terdapat berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan aneka bidang usaha dan sektor usaha. Semua pekerja adalah pekerja mulia, baik pekerjaan di sektor formal maupun di sektor informal, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Pekerjaan guru tidak lebih rendah dibandingkan dokter. Tanpa guru tidak akan ada dokter. Begitu pula pekerjaan seperti petani. Tanpa petani, guru dan dokter akan kelaparan. Nah, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.